Shalom jemaat Tuhan. Shalom sekali lagi jemaat Tuhan BCM Kucing. Hari ini kita bersyukur bersukacita. Kita boleh beribadah melalui ibadah online kita di ibadah Jumat Agung. Saya percaya bahwa kita mengalami kasih Tuhan yang Tuhan curahkan bagi kita saudara. Tuhan sudah mati bagi kita, menebus dosa kita, membebaskan kita daripada kutuk maut dan berikan kita keselamatan. Mari bersama-sama dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, kita naikkan syukur kita kepada Tuhan buat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita sepakat dalam doa. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, terima kasih Engkau sudah mati. Engkau memberikan kami nyawa-Mu sehingga kami bebas Tuhan daripada maut, dari kutuk, dan kami mengalami kehidupan, kami mengalami keselamatan Tuhan. Terima kasih Engkau berikan kami anak-Mu, Engkau berikan Yesus bagi kami. Kami dibebaskan Tuhan. Terima kasih Bapak. Oleh sebab itu kami bersyukur kepada Tuhan. Kami bersyukur Bapak, terima kasih. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Thank you Jesus Lord. Engkau mengasihi kami. Engkau mengasihi kami Tuhan. Engkau mengasihi dunia ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus buat salib-Mu, buat pengorbanan-Mu Tuhan bagi kami. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave an amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know for forgiveness and praise. Worthy is the Lamb seated on the throne. Round you now with many crowns, you reign victorious, high and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Thank you, Lord. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Come on, sing church. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your mighty flow. Now all I know, your
seated on the throne. Crown you now with many crowns. You victorious, high and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Mari angkat tangan kita hadapan Tuhan, katakan, worthy is the Lamb, seated on the throne. Round you now with many crowns, you reign victorious, high and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Ada sembah dia saudara. Thank you Jesus Lord. Terima kasih Tuhan. Sembah dia, agungkan dia. Thank you Jesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, haleluya. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, altar of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, altar of salvation. And conquered the grave. Jesus conquered the grave. My Savior, Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, altar of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the Savior, Lord. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, altar of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Mari sekali lagi kita buka tangan kita hadapan Tuhan, mari sembah Dia. Mari bersama-sama sembah Dia saudara. Alami kasih-Nya pagi hari ini. Alami kasih-Nya yang telah dicurahkan bagi kita saudara. Mari bersama-sama Bapak Ibu
Dimanapun kita berada saat ini, mari kita angkat tangan kita hadapan Tuhan. Di hadapan tahtanya kita sembah Dia. Oh haleluya. Oh kasih-Mu tercurah bagi kami Tuhan, berkat-Mu bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Alami kasihnya saudara. Angkat tangan kita, angkat tangan. So here about to lift you high, Jesus, be glorified in all the things. For all my life I am yours, forever yours. So here I bow, so here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. Mari agungkan Dia. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. I am yours, I am yours, forever yours. I am yours, forever yours. Sekali lagi katakan, I am yours, forever yours. Haleluya. Puji nama Tuhan, haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat, kemuliaan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita bersuka cita dimanapun kita berada, saudara. Kita berikan tepuk tangan lagi Tuhan. Haleluya. Kita bersuka cita, kita menari bagi Tuhan. Dengan sorak-sorai kita bagi nama Tuhan. Dia layak ditinggikan, dipuji. Katakan bersama. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, dan permintaan Allah kita, kuasa ada yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Katakan bersama. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, haleluya, dan permintaan Allah kita, kuasa yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Ayo lompat sama-sama. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Mari bersama-sama saudara katakan. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa,
Dengar permintaan Allah kita, kuasa yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, haleluya, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Sama-sama darah, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekali lagi, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sambil melompat bersama-sama, kawan, oleh darah anak domba, yes Lord, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Berikan kemuliaan bagi Tuhan, sosok bagi Tuhan, haleluya. Yesus Kristus dasar, haleluya. Haleluya. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita sekali lagi. Kita akan mendengar khotbah pesan dari gembala kita, Pastor Niko. Mari kita bersama-sama kita siapkan hati kita, dan kita akan naik pujian bersama-sama, saudara. Terima kasih Tuhan. Saat aku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian tunaikan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian tunaikan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu Tuhan,
kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Mari dengan iman katakan, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Ku. Menjadi ciptaan baru, oh, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kami menaikkan rasa hormat kami kepada Engkau, Bapa di surga. Begitu besar kasih-Mu kepada kami, sehingga Engkau mengaruniakan Yesus kepada kami untuk menjadi korban penebusan akan setiap kami dari dosa, dari maut, dari kutuk, sehingga kami menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang karena Kristus yang mengerjakannya di dalam kami. Sehingga hari ini kami menerima keselamatan yang kekal. Kami tidak lagi di bawah hukum dosa, kami tidak lagi di bawah hukum maut, tetapi kami ada di dalam kebenaran. Terima kasih buat semua karya-Mu, Bapa di surga. Engkau memberkati kami anak-anak-Mu di ibadah Good Friday ini. Biarlah kami boleh mengalami kasih cinta Tuhan, pengorbanan Tuhan yang begitu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan kalau nanti kami juga akan mendengarkan firman-Mu dari Gembala Pembina kami, biarlah firman ini boleh memberkati kami. Dan kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Biarlah kami semua boleh diberkati Tuhan. Berkati umat-Mu, jemaat Bethany Church yang ada di Borneo ini, dimanapun berada. Tuhan berkati kami semua. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami untuk menerima firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya mengucapkan Good Friday buat kita semua, bahwa kita tahu Yesus telah mati buat kita, menderita buat kita. Yesus telah berkorban buat kita. Tidak ada kasih yang lebih besar selain kasih seorang yang memberikan nyawanya kepada saudaranya. Kita tahu Ia mati bukan karena kita baik, tapi karena kita yang memberontak kepada Dia, kita yang bersalah. Itulah kasih yang besar. Ada banyak orang mau menderita, mau mati karena orang itu telah berbuat baik kepada Dia. Tapi Yesus mati. Allah mengirim Yesus kepada kita bukan karena kita baik, tapi karena kita berdosa. Tapi Dia tahu kita sedang menuju kepada kebinasaan. Betapa besar kasih-Nya. Dia rindu kita tidak binasa. Dia rindu kita selamat. Dia rindu kita dipulihkan. Dia rindu untuk kita mengalami kelahiran yang baru, seperti yang Dia rencanakan untuk apa kita dicipta. Dan nanti kita akan dengar pesan dari gembala kita
Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Siapkan hati saudara. Saya sekali lagi mengucapkan Happy Good Friday. Buat kita semua selamat Hari Jumat Agung. Buat Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Saudara berada, kiranya di Jumat Agung ini kita boleh mengalami kebaikan dan kasih Tuhan. Boleh disalam kepada saudara-saudaranya, keluarganya semua. Kalian bersalam-salaman sambil berkata Happy Good Friday, selamat Jumat Agung, selamat Hari Jumat Agung. Biarlah kasih Kristus memenuhi setiap kita. Ada damai Kristus, ada pengampunan, ada pengorbanan yang terjadi di keluarga kita dan dimanapun kita berada. Semua jemaat Tuhan Bethany Church yang ada di Borneo, saya berdoa kalian semua baik-baik, kalian semua diberkati Tuhan, kalian semua dalam keadaan sehat-sehat semua, dijaga, dipelihara Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan nanti hari Minggu kita akan kembali bersama-sama di channel yang sama, di link yang sama ini, untuk kita bersama-sama mengikuti ibadah hari Minggu kita di jam 11 pagi di hari Ahad dan jam 6 petang. Puji Tuhan, kita akan dengar pesan dari Gembala Pembina kita, Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Selamat menyaksikan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Oh, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Hari ini adalah Jumat Agung, di mana kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Kita akan merenungkan kembali kasih Tuhan Yesus yang luar biasa yang diberikan kepada kita semua. Saya mau mengatakan sesuatu kepada saudara, bahwa apapun yang kita alami hari-hari ini dalam pandemi COVID-19 dan krisis ekonomi, kita harus tahu bahwa Tuhan Yesus sangat-sangat mengasihi kita semua. Yang paling penting kita harus mengerti bahwa kasih Tuhan Yesus kepada kita adalah supaya kita diselamatkan. Jadi melalui segala peristiwa ini, kita harus ingat seperti yang terdapat dalam Roma 8 ayat 28 yang berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, baik enak maupun tidak enak, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Apakah saudara mengasihi Tuhan Yesus? Kalau saudara berkata, ya, saya mengasihi Tuhan Yesus, berarti ayat ini buat saudara. Saya percaya melalui semua yang terjadi, kita yang mengasihi Tuhan Yesus akan makin serupa dengan gambarnya. Melalui semua yang terjadi, juga mereka yang selama ini tertidur, suam-suam kuku, mati rohani akan dibangunkan kembali. Mereka akan bertobat dan minta ampun kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengingatkan kita agar kita tidak hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, kepanikan yang terus-menerus. Ingat bahwa hidup mati kita di tangan Tuhan. Sekali lagi, bahwa hidup mati kita di tangan Tuhan. Bukan di tangan COVID-19. Bukan di tangan krisis ekonomi. Hari-hari ini lebih banyak orang-orang yang takut kepada hal-hal yang lain ketimbang takut kepada COVID-19 itu sendiri. Hal inilah yang dikehendaki oleh iblis. Kalau hal ini berlarut-larut, maka akan lebih banyak orang yang meninggal karena ketakutan ketimbang meninggal karena COVID-19 itu sendiri. Karena itu kita harus mengingat firman Tuhan yang berkata, dalam tinggal tenang dan percaya,
terletak kekuatanmu. Alkitab berkata, Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, tapi pada hari yang ketiga dia dibangkitkan. Alkitab berkata, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa ialah maut, mati kekal selama-lamanya, tempatnya di neraka. Neraka adalah tempat yang sangat mengerikan. Jangan sampai masuk neraka. Karena itu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita semua. Bagaimana cara Tuhan Yesus menyelamatkan kita? Alkitab berkata, Tuhan Yesus yang tidak mengenal dosa, dijadikan dosa oleh karena kita. Supaya di dalam Dia, yaitu mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus, dibenarkan oleh Allah. Apa arti daripada ayat ini? Tadi dikatakan, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa ialah maut, mati. Jadi Tuhan Yesus harus mati menggantikan saudara dan saya. Kalau kita melihat cara mati Tuhan Yesus, saya katakan itu sangat-sangat tidak manusiawi. Alkitab menuliskan ada 10 tahap penderitaan Tuhan Yesus. Dari Taman Getsemani sampai Golgota. Sangat mengerikan. Tahap yang pertama, ketika berada di Taman Getsemani, Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa dalam keadaan ketakutan. Sampai peluhnya seperti tetes-tetes darah yang jatuh ke tanah. Pada saat itu seorang malaikat turun untuk menguatkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Di sini Tuhan Yesus mengajar kepada kita bahwa di dalam doa kita boleh menawar, tetapi jangan memaksakan kehendak. Bagi yang sekarang ini dalam keadaan ketakutan, kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus pernah mengalami ketakutan untuk menebus dosa kita semua. Karena itu datanglah kepada Tuhan Yesus. Dia pasti mampu dan mau menolong kita semua. Tahap yang kedua, Tuhan Yesus ditangkap. Dia dituduh dengan bermacam-macam tuduhan. Diludahi, mukanya ditinju, dipukul. Tetapi Tuhan Yesus tidak membalas. Di sini Tuhan Yesus mempraktekkan apa yang Dia ajarkan kepada kita. Agar kita mengasihi dan berdoa bagi orang-orang yang membenci kita. Yang mengutuk kita. Yang mencaci maki kita. Tuhan Yesus berkata, jikalau kita hanya mengasihi orang-orang yang mengasihi kita, apa jasa kita? Karena orang-orang berdosa pun juga mengasihi orang-orang yang mengasihi mereka. Tahap yang ketiga, Tuhan Yesus dibelenggu dan diadili. Waktu Tuhan Yesus diadili oleh Pilatus, ternyata tidak didapati kesalahan yang membuat Tuhan Yesus harus dihukum mati. Sementara itu orang-orang Yahudi terus berteriak-teriak supaya Tuhan Yesus dihukum mati. Salibkan dia! Salibkan dia! Akhirnya Pilatus menyerahkan Tuhan Yesus untuk disalibkan. Tahap yang keempat, Tuhan Yesus dicambuk. Proses awal dari penyaliban, jubah Tuhan Yesus dibuka dan dihukum cambuk. Dua legojo bergantian menghunjamkan cambuk ke punggung Tuhan Yesus. Ujung cambuk itu terbuat dari potongan tulang dan potongan besi. Tiap kali cambuk itu dihunjamkan ke punggung Tuhan Yesus, itu menimbulkan luka yang dalam. Tuhan Yesus berteriak kesakitan. Darah Tuhan Yesus bercucuran. Tuhan Yesus bermandikan darah. Tahap yang kelima, kepala Tuhan Yesus diberi mahkota duri. Duri ditancapkan di kepala Tuhan Yesus dengan cara dipukul. Sakitnya luar biasa. Darah bercucuran. Tahap yang keenam, Tuhan Yesus memikul salib. Dalam kesakitan, berlumuran darah. Ditambah semalam Tuhan Yesus tidak tidur. Tuhan Yesus harus memikul salibnya.
Tuhan Yesus jatuh bangun karena tidak kuat. Maka Simon dari Kirene disuruh menggantikannya. Tahap yang ketujuh, tangan dan kaki Tuhan Yesus dipaku. Sakitnya luar biasa. Darah bercucuran. Tahap yang ke-8, Tuhan Yesus digantung di atas kayu salib. Pada saat itu Tuhan Yesus menderita secara lahir maupun batin. Secara lahir dia merasakan sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya. Dan juga merasa karena ada cairan yang menekan jantungnya. Secara batin Tuhan Yesus menderita karena Tuhan Yesus melihat semua orang yang lalu lalang menghujat dia. Ahli Taurat, tua-tua, imam-imam menghujat Tuhan Yesus. Bahkan salah satu penjahat di sebelahnya juga ikut menghujat. Tahap yang ke-9, Tuhan Yesus merasa ditinggalkan oleh Bapa. Sekitar jam 12 siang sampai jam 3 petang, tiba-tiba langit di sekitar Golgota menjadi gelap. Tuhan Yesus gelisah. Dan terus Yesus berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tuhan Yesus merasa ditinggalkan oleh Bapa. Orang yang berdosa pada hakikatnya dipisahkan dari Bapa. Jadi untuk menebus dosa dari orang yang berdosa, maka Tuhan Yesus harus merasakan ditinggalkan oleh Bapa, dipisahkan dari Bapa. Saya percaya ini adalah puncak penderitaan Tuhan Yesus. Penderitaan lainnya tidak ada artinya dibandingkan merasa ditinggalkan oleh Bapa. Bagi saya, kalau saya tidak bisa merasakan hadirat Tuhan, itu adalah hal yang paling berat dalam hidup saya. Karena itu, saya setiap hari selalu menjaga langkah-langkah dalam hidup saya, agar saya terus mengalami hadirat Tuhan. Kalau ada dosa, harus cepat diselesaikan, supaya terus merasakan hadirat Tuhan. Saya berharap saudara juga melakukan hal yang seperti itu. Kalau ada di antara saudara yang sudah tidak bisa merasakan hadirat Tuhan, dan saudara menganggap itu biasa, saudara harus bertobat. Saya mau katakan sesuatu kepada saudara. Tidak ada yang lebih berbahagia daripada kalau kita berada dalam hadirat Tuhan. Sebab Alkitab berkata, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Artinya di dalam hadirat Tuhan ada sukacita, kebahagiaan yang berlimpah-limpah. Tahap yang ke-10. Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. It is finished. Ya Bapakku, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Tuhan Yesus mati. Pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus harus mati dengan cara demikian? Mengapa tidak dengan cara yang mudah? Dipenggal kepalanya, selesai. Mengapa Tuhan Yesus harus mati dengan bermandikan darah? Alkitab katakan, tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan dosa. Untuk mengampuni dosa saudara, dan dosa saya, Tuhan Yesus harus mati dengan cara demikian. Selain itu, apalagi yang Alkitab katakan dengan cara mati Tuhan Yesus yang seperti itu? Yang pertama, penyakit kitalah yang ditanggungnya. Yang kedua, penderitaan kita yang dipikulnya. Yang ketiga, oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Aduhku kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan
dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Tuhan Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga Dia dibangkitkan. Haleluya! Tuhan Yesus tidak selamanya mati, tetapi pada hari yang ketiga Tuhan Yesus dibangkitkan. Apa yang Alkitab katakan kalau sampai Tuhan Yesus tidak bangkit? Yang pertama, sia-sialah pemberitaan firman Tuhan. Saya di sini memberitakan firman Tuhan tidak ada artinya, sia-sia. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus hidup. Tuhan Yesus bangkit, pemberitaan firman Tuhan menjadi tidak sia-sia. Hal yang kedua, kalau sampai Tuhan Yesus tidak bangkit, sia-sialah kepercayaan kita, dan kita akan tetap mati di dalam dosa-dosa kita. Demikian juga dengan orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Mereka akan tetap binasa. Tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus bangkit. Kita tidak akan mati di dalam dosa-dosa kita, tetapi kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Katakan amin. Hal yang ketiga, kalau sampai Tuhan Yesus tidak bangkit, kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus bangkit. Kita bukan orang-orang yang paling malang dari segala manusia, tapi justru orang yang paling beruntung dari segala manusia. Ada berapa banyak di antara saudara orang-orang yang paling beruntung dari segala manusia? Angkat tangan saudara. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Karena Tuhan Yesus hidup, maka ada hari esok. Karena Tuhan Yesus yang pegang hari esok saudara dan saya, Dia hidup. Dia berkata kepada kita, jangan kamu takut, jangan kamu khawatir, jangan kamu panik. Karena Tuhan Yesus hidup, maka Dia memerintahkan kepada kita untuk menghardik COVID-19 dan krisis ekonomi dengan berkata, diam, tenanglah. Mari, saya mau ajak saudara, kita bersama-sama menghardik COVID-19 dan krisis ekonomi. Mari, katakan bersama saya, dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, aku perintahkan kau, COVID-19, krisis ekonomi, diam, tenanglah. Diam, tenanglah. Mari kita berdoa agar nubuatan para nabi yang mengatakan pandemi COVID-19 akan selesai pada waktu Paskah. Hal itu akan digenapi. Hal itu akan terjadi. Katakan amin. Karena Tuhan Yesus hidup, kita akan melihat Pentakosta ketiga akan digenapi. Di mana melalui semua peristiwa yang sedang terjadi saat ini, penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali, itu terjadi. Kita akan melihat bangkitnya generasi Yeremia, yaitu generasi anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus.
cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan memenangkan banyak jiwa. Kepada kita, orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, akan diberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus hidup, maka mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus masih ada sampai dengan hari ini. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, orang kusta menjadi tahir, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Karena Tuhan Yesus hidup, maka di dalam pandemi COVID-19, Tuhan menyuruh kita memperkatakan Mazmur 91. Mari, saya ajak saudara, mari kita perkatakan bersama-sama. 1, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menduduki engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan adalah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat menjadi tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung engkau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Karena Tuhan Yesus hidup, Tuhan memberikan tema tahun 2020 sebagai tahun dimensi yang baru. Kita harus percaya bahwa setelah pandemi COVID-19 dan krisis ekonomi berlalu, kita akan memasuki dimensi yang baru, di mana apa yang tidak pernah kita lihat dengan mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul dalam hati, semuanya itu akan diberikan kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Mari angkat tangan saudara, sembah Dia. Oh Dia sembah, berbahasa roh. Yang sudah berbahasa roh, berbahasa roh. Oh Dia labakana mayara. Oh rana bara. Oh Yesus. Oh Yesus, Yesus, Yesus. Oh Yesus, Yesus, Yesus. Oh Yesus, Yesus. Oh rala basi karala bara. Oh rala bara.
Oh Yesus, oh Yesus, oh Yesus, 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 Yesus. Oh Yesus, 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 Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu mengingatkan kepada kita, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari, arahkan hati saudara kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Siapakah kami ini ya Tuhan? Sebelum kami mengenal Engkau, kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau tidak berdosa, telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kau pikirkan betapa baiknya Engkau Tuhan, Kau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau berkati kami, Engkau tuntun kami, Engkau sembuhkan kami. Engkau tegur juga kalau kami salah. Itu Engkau ya Aba, itu Engkau. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan akan memberkati saudara melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu sekarang masing-masing berdoa. Introspeksi, lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang sekarang Tuhan ungkapkan kepada saudara, langsung minta ampun. Ampuni Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami. Ampuni. Ampuni. Terima kasih Bapa. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh sukacita. Dalam nama Yesus yang berdoa. Amin. Mari saudara. Angkat roti di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari, angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari, angkat tangan saudara. Ucapan syukur dengan suara. Jangan diam. Ucapkan syukur. Oh Tuhan, mengucap syukur padamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Buat kebaikan Tuhan, buat kebaikan Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Oh terima kasih. Mari nyanyikan lagu ini. Terima kasih
Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Oh Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih buat berkat-berkat-Mu, kesembuhan, kelepasan, jawaban doa, kekuatan yang baru, pengharapan yang baru. Tuhan, anak-anak-Mu diberkati, dikuatkan pada hari-hari ini Tuhan. Pada waktu pandemi COVID-19, krisis ekonomi, Tuhan berikan kekuatan buat anak-Mu, berkati mereka. Hamba sekarang memintakan kepadamu, mereka mungkin ada yang dalam keadaan ketakutan, kebingungan, tidak tahu apa yang diperbuat. Mereka khawatir, dalam nama Yesus, biarlah damai sejahtera Tuhan turun atasmu saat ini. Ya Tuhan, bagi yang sakit Tuhan, dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. COVID-19 aku perintahkan kau pergi, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Bapa, berkatilah anak-anak-Mu yang saat ini mereka berada di rumah-rumah. Hamba-Mu tahu ini semua adalah rencana-Mu untuk kami lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kami lebih sungguh-sungguh dengan keluarga ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih. Semuanya akan selesai. Semua akan selesai. Dan anak-anak-Mu akan meningkat. Iman mereka, kerohanian mereka. Mereka menjadi serupa dengan gambar Tuhan Yesus. Dan mereka semua akan dipakai oleh Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa. Kami sedang memasuki Pentakosta yang ketiga ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu semuanya. Berkati anak-anak-Mu. Engkau cukupkan, malah berikan mereka hidup yang berkelimpahan di tengah-tengah resesi ekonomi saat ini. Berkat-Mu melimpah. Terima berkat Tuhan. Terima, terima, terima. Dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, kita sungguh diberkati lewat firman yang diberitakan oleh Bapak Pendeta Insinyur Niko. Biarlah firman ini boleh meneguhkan kita, menguatkan kita kembali untuk semakin kita mengasihi Tuhan dan juga kita mengasihi sesama kita dan menangkap pesan ini. Saya percaya kita semua akan dipakai menjadi alat Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan mari kita arahkan hati kita. Kita mau berdoa syafaat Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa saat ini. Kami berdoa buat gembala pembina kami, Bapak Pendeta Insinyur Niko. Terima kasih buat firman yang telah diberitakan. Engkau memberikan dia kesehatan. Engkau melindungi dia. Engkau menjaga dia. Tuhan, tolong hamba-Mu. Biar dia semakin berbuah di masa tuanya. Bersama dengan Ibu Hermi, Tuhan memberkati kesehatannya, berkati keluarganya, pelayanannya. Biarlah Tuhan memberikan visi untuk pelayanan, penggembalaan gereja yang dia bina, yang dia gembalakan dimanapun yang tersebar di seluruh dunia ini. Tuhan memberkati hamba-Mu. Berkati juga Pak Irwan, berkati Pak Johan, berkati dalam nama Yesus. Berikan kesehatan, kekuatan, berkati keluarga mereka, lindungi mereka. Terima kasih Tuhan. Berkati para pemimpin-pemimpin, berkati semua gembala-gembala misi yang ada di Borneo. Tuhan berkati, berkati semua jemaat dimanapun mereka berada saat ini. Biarlah Bethany Church yang ada di Borneo ini Tuhan pakai untuk jadi berkat. Tuhan pakai untuk menjadi alat-Mu di akhir zaman di Borneo ini untuk menuai banyak jiwa-jiwa. Tuhan berkati semuanya dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa, kami berdoa Engkau memberkati semua orang-orang yang sedang bekerja untuk menangani COVID-19 ini, khususnya para dokter, nurse, para medis yang bekerja. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan. Tuhan menjaga dan melindungi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat kota di mana kami berada.
Mari saudara, lepaskan berkat buat kota di mana kita berada. Diberkatilah kota di mana kami ada. Shalom, shalom damai Allah. Shalom buat kota Kuching. Kuasa Tuhan atas Kuching. Shalom Malaysia. Damai Tuhan atas Malaysia. Berkat Tuhan atas Malaysia. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami serahkan Tuhan seluruh umat-Mu. Biarlah mereka boleh kuat. Semua keluarga dipelihara Tuhan. Anak-anak dipelihara Tuhan. Semua apa yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Lindungi mereka dari yang jahat. Lindungi mereka dari yang buruk. Sehingga mereka semua di masa krisis ini, semua jemaat-Mu di dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Kami serahkan umat-Mu semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau berkati, Engkau sertai. Roh mereka menyala-nyala. Tidak mereka mengalami ketakutan, justru mereka mengalami kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa. Kami serahkan umat-Mu semuanya. Dan hari Minggu nanti kami akan merayakan kemenangan, yaitu kebangkitan, sorak-sorai, pengharapan ada bersama dengan kami. Urapi kami semua. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami serahkan seluruh umat-Mu ini. Gereja Bethany Church dimanapun berada, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami serahkan seluruh doa ini kepada Tuhan. Dan kami terima berkat dari Bapa di surga. Arahkan hati kita akan kedua tangan kita. Kembalilah dan terimalah berkat dari Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita semua umat Tuhan dimanapun kau berada, mulai saat ini sampai selamanya. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan yang terbaik. Kita yang percaya dan diberkati oleh Tuhan Yesus bersama dengan iman kita katakan amin, amin.